Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafi Akbar, NIM 02011381823335. Saya dari mata kuliah Ilmu Perundang-undangan kelas A. Di sini saya akan menjelaskan tentang hierarki perundang-undangan di Indonesia. Sejak tahun 1945 sampai sekarang, Indonesia mengalami perubahan yang bisa dibilang berlangsung cepat. Hukum dibuat untuk mencapai perubahan tersebut, walaupun dirasakan masih sedikit tersendat. Seperti yang kita ketahui bahwa hukum berusaha mencapai perkembangan yang berlangsung cepat tersebut, namun ternyata dalam pelaksanaannya masyarakat belum siap terhadap hukum yang telah dibuat. Padahal hukum mempunyai tugas menjaga ketertiban dan keamanan bagi masyarakat. Perkembangan hukum dan kebutuhan hukum masyarakat berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Oleh karena itu, seiring dengan perkembangan zaman, peraturan perundang-undangan yang telah dibuat terkadang perlu adanya pembetulan atau penyesuaian agar sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat. Peraturan perundang-undangan merupakan sarana penting untuk menjaga hubungan yang antar warga masyarakat dengan pemerintah untuk mewujudkan tujuan bersama secara dinamis tetapi tertib dan teratur. Pembentukan peraturan perundang-undangan meliputi kejelasan tujuan yang ingin dicapai, kelembagaan yang tepat sesuai isi materi, efektivitas peraturan perundang-undangan, kejelasan dan dalam perumusan, kemanfaatan untuk mengatur masyarakat, kepastian hukum, dan keterbukaan atau transparan dalam pembuatan peraturan perundang-undangan. Hal-hal di atas merupakan dasar bagi pembentuk peraturan perundang-undang. Apabila dalam pembentukan perundang-undangan tidak sesuai hal-hal tersebut di atas, maka peraturan perundang-undangan yang dibuat bertentangan dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Pembentukan peraturan perundang-undangan tidak serta-merta secara asal tanpa memperhatikan kemanfaatan bagi masyarakat, tetapi harus dibuat sedemikian rupa dengan memperhatikan asas pembentukan peraturan perundang-undangan dan juga pembentukan tersebut bertujuan untuk keadilan masyarakat. Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, pada dasarnya dimulai dari perencanaan, persiapan, teknik penyusunan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan, dan penyebarluasan. Selain itu, dalam perancangan perundang-undangan tentunya perlu diselaraskan dan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan lain, baik undang-undang yang lebih tinggi ataupun yang lebih rendah dari RUU tersebut, sehingga tersusun secara sistematis dan untuk mencegah terjadinya tumpang tindih. Pembentukan peraturan undang-undang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Setelah undang-undang tersebut dilaksanakan kurang lebih 7 tahun, perlu ada penggantian atau perubahan terhadap pasal-pasal tersebut. Salah satu penyebab digantikannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 yaitu masalah hierarki peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 kemudian digantikan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan dengan merubah isi atau materi muatan tersebut, termasuk hierarki peraturan perundang-undangan yang menjadi masalah utama dalam perubahan undang-undang tersebut. Di dalam pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 disebutkan hierarki peraturan perundang-undangan terdiri dari Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan peraturan daerah. Sedangkan dalam pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang penambahan dengan memasukkan TAP MPR. Adapun bunyi pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yaitu 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, 2. Ketetapan Majelis Pemusyawaratan Rakyat, 3. Undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang, 4. Peraturan pemerintah, 5. Peraturan presiden, 6. Peraturan daerah provinsi, 7. Peraturan daerah kabupaten. Disahkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ini mempunyai dampak hukum terhadap undang-undang
Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, di mana sesuai dengan asas bahwa ketika ada suatu peraturan perundang-undangan yang sama, maka yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan yang baru. Hal ini ditegaskan dalam pasal 102, di mana berbunyi, pada saat undang-undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan buka kurung lembaran negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 53 Indonesia tambahan lembaran negara Republik Indonesia nomor 4389 tutup kurung dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Sehingga dengan adanya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ini menggantikan undang-undang yang lama, yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004. Selain itu, berdasarkan asas lex superiori derogan lex inferiori, yaitu berarti peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan yang lebih rendah, maka hierarki tersebut sangatlah penting. Tanpa adanya hierarki peraturan perundang-undangan tersebut, tidak dapat dilaksanakannya asas tersebut. Dengan adanya hierarki peraturan perundang-undangan, adanya suatu kepastian hukum dalam pembuatan peraturan perundang-undangan. Demikianlah penjelasan dari saya tentang hierarki peraturan perundang-undangan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.